يا هجرة ضمت جمال محمد حويت كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي على صلاة وقتها والجماعة في هذا المجلس مبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama di kesempatan yang baik dan penuh kemuliaan ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus bersyukur? Karena niscaya syukur adalah satu kesempatan kita untuk kemudian bisa menikmati segala keadaan. Syukur adalah satu keadaan di mana kita bisa merasakan baiknya Allah atas setiap episode kehidupan kita. Syukur adalah merasakan betapa banyak di antara kita di luar sana yang tidak seberuntung kita di kesempatan malam hari ini. Saat ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan insya Allah dalam keadaan penuh kecukupan. Maka boleh jadi di antara keluarga kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita tidak merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Sehingga Nabi mengingatkan, seringkali kami sampaikan, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina fil qanaah. Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya yang kita miliki, tetapi kekayaan yang sesungguhnya terletak pada hati yang menerima dengan apapun yang Allah tetapkan atas diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ayo jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk terus mencari segala nikmat yang bisa kita syukuri, segala nikmat yang bisa kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Insya Allah dengan demikian ketika kita melakukan segala amal ibadah, insya Allah dalam keadaan ikhlas. Dan kalau sudah tahu nikmat dari Allah, kalau sudah ketemu kasih sayang dari Allah, saya titip, apa titipannya Ustadz? Ayo jadi hamba Allah yang tahu diri dan tahu terima kasih. Ayo jadi hamba Allah yang tahu diri dan tahu terima kasih. Mengapa? Karena insya Allah kalau kita tahu diri, kita akan berupaya sekuat tenaga mulai dari bangun tidur sampai mau tidur untuk berbuat yang baik dan mengajak kepada kebaikan. Jika ada kesempatan kita untuk berbuat buruk, kita akan berupaya untuk menjauhinya. Itu sebagai hamba Allah yang tahu diri. Dan sebagai hamba Allah yang tahu terima kasih, maka insya Allah hadirnya kita saja di dunia ini sudah perkara yang kemudian wajib kita syukuri. Karena apa? Karena sesungguhnya setelah proses produksi bapak ibu kita, maka kemudian munculnya sel sperma yang begitu jutaan, tetapi yang terpilih hanya satu. Sehingga Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan yang terbaik, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, ayo kita syukuri. Dan yang kedua, saya titip teruslah untuk terus mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Mulai dari bangun tidur, katakan kepada diri kita, ya Allah, jadikanlah penglihatan saya, pendengaran saya, ucapan saya, hati dan perasaan saya
menjadi doa terbaik untuk siapapun yang saya temui, menjadi doa terbaik kepada orang tua, keluarga, lingkungan tetangga, menjadi doa terbaik untuk seluas-luasnya penduduk bumi ini. Doa ini ma'asyiral muslimin dikutip dari kalimatnya Uwais Al-Qarni. Persongge Uwais Al-Qarni. Dalam riwayat seorang anak muda yang gendong ibunya 3 bulan dari tempat Al-Qarn menuju Mekah. Gendong ibunya, bahkan dalam satu riwayat nyun sewu daging telapak kakinya itu mengelupas sehingga terlihat tulangnya, kemudian punggungnya pun kulitnya dan dagingnya terkelupas sehingga terlihat tulang punggungnya, semata-mata karena sayangnya luar biasa kepada ibunya. Apa yang menjadi keinginan hajat ibunya berusaha untuk dituruti. Ini PR untuk anak-anak. Muliakan ibunya, muliakan bapaknya, Allah akan memuliakan kalian. Jangan sekali-kali kalau ngomong dengan orang tua berani. Ngomong dengan orang tua ayo belajar yang sopan. Singkat kata Uwais Al-Qarni yang amalannya tidak banyak kecuali hanya memuliakan ibunya, sampai-sampai Rasul sebelum wafat beliau berwasiat kepada para sahabatnya, ketika nanti aku wafat, maka pastikan kalian menemui seorang anak muda yang dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di sepenjuru langit. Seluruh malaikat mengenalnya. Penduduk bumi jarang yang mengenalnya. Bahkan penduduk bumi mengenalnya sebagai anak muda yang biasa-biasa saja. Anak muda seorang penggembala kambing yang miskin, yang kondisinya ibunya lumpuh, sudah itu saja, tidak ada terkenal-terkenalnya, tidak ada masyhurnya. Karena memang Uwais Al-Qarni terkenal tidak mau terkenal. Ketika diketahui kedudukannya ada di mana dan orang-orang berbondong-bondong mendekatinya, dia berpindah tempat. Karena apa? Uwais Al-Qarni ini cukup bagi dirinya membuat hati orang tuanya, khususnya ibunya itu sudah luar biasa. Sehingga singkat kata ketika Rasul menjelang meninggalnya berpesan kepada Umar dan Ali, maka sahabat Umar dan Ali pun akhirnya menemui Uwais Al-Qarni dan doanya sebagaimana yang saya tadi sampaikan kepada panjenengan. Apa doanya Uwais Al-Qarni? Ya Allah, ampunilah dosa seluruh penduduk bumi ini yang beriman kepadamu baik di daratan dan di lautan. Konsep ini Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke fikih, entah kenapa saya ingin menyampaikan sisi pemahaman dalam beragama ini. Dalam konsep tauhid ini dikenal dengan istilah ketika kita ingin ditolong oleh Allah, syaratnya 2. Niatnya harus lurus dan luaskan manfaatnya. Pangapunten, ini contoh analoginya. Misal suatu ketika saya ini ditakdir orang yang paling kaya se-Sidoarjo. Misal mawon nggih, jenengan mawon sing sugih, kula biasa-biasa mawon. Ketika kemudian saya ditakdir kaya, jenengan suatu ketika ditakdir tidak cukup uang untuk kemudian membayar sesuatu lah, katakanlah begitu. Singkat kata kemudian karena saya terkenal, katakanlah begitu, mudah-mudahan betul adanya, saya dermawan, saya loman, siapapun yang butuh bantuan akan saya tolong. Datanglah panjenengan kepada saya, Ustaz, saya mau ada perlunya. Wonten napa Pak? Kalau badhe ngambil yotro, misalkan seperti itu. Maka kemudian otomatis sebagai orang yang akan meminjamkan uang, pertanyaannya biasanya apa Bapak Ibu? Apa pertanyaan yang akan muncul pada diri saya? Damel nopo? Ya, dipakai untuk apa? Singkat kata panjenengan kemudian menjawab, niku Ustaz, kalau damel tumbas narkoba Ustaz. Kira-kira saya yang dijadikan oleh Allah orang yang kaya, orang yang diberikan kefahaman dalam beragama, bukan kefahaman agama tapi beragama, baru sebatas itu, kira-kira saya akan memberi atau tidak? Pasti tidak akan saya beri. Meskipun saya orang yang paling kaya se-Sidoarjo, miliaran, triliunan harta saya nggak akan kasih. Meskipun panjenengan hanya minta 100.000 saja Ustadz, ini soalnya anak saya pas ketagihan, dia kondisinya sakau dan butuh obat itu, ngapunten, tidak bisa. Singkat kata panjenengan pulang, besok jenengan datang lagi. Loh, enten apa malih Pak? Niku Ustaz kula badhe ngambil yatra malih. Lah sing wingi kula mboten saged ngambil kok jenengan ndugi malih. Niki tujuane benten Ustaz. Damel napa niki? Ibu kula sakit Ustaz, damel nebus obat mboten enten yatrane. Butuh pinten jenengan? Butuh gangsal 100.000. 500.000 bagi seorang triliuner niku besar atau kecil? Sangat kecil. 100.000 tadi besar atau kecil? Nyuwun sewu, paling corotan kayak saya njabut katut dadi 10 juta ngoten nggih. Saking sugene wong paribasane ngoten.
Ternyata 500.000 yang harusnya lebih besar dari 100.000 saya kasih Bapak Ibu. Kenapa? Karena tujuannya untuk kebaikan. Besok jenengan datang lagi, mbok kok seneng utang misalkan nyun sewu ngapunten. Datang lagi Ustaz, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enten napa malih? Teko aduan pun krasa kula nggih. Ndelok ambune, ndelok napa istilah melampaui wis ketok, wah ketokane utang maneh wong rek. Singkat kata datang, monggo pinarak nggih Ustaz. Kula badhe ngambil yatra malih. Luar biasa 3 kali ngaten nggih. Niki enten napa perlu niki? Niki Ustaz alhamdulillah kula pun mboten istilah butuh yatra damel sing sifate elek-elek. Ibu nggih alhamdulillah sehat badhe ngabaraken ibu pun saged nebus obat. Niki Ustaz kula butuh yatra damel napa? Kok butuh yatra damel napa? Pinten jumlahe? Jumlahe 11 juta Ustaz. 10 juta bagi triliuner besar atau kecil? Masih sangat kecil. Kemudian saya tanya, damel napa? Niku Ustaz kula niku enggak ada lare yatim niku sedoso. Lah lare niki wayahe daftar ulang, daftar ten SMP, daftar ten SMA, mboten enten biayai. Lho niki kalih jenengan sedanten nggih kalih kula makme nggih nderek kula. Kira-kira 10 juta akan saya beri atau tidak? Pasti akan saya beri. Dan boleh jadi saya enggak hanya akan memberi 10 juta Bapak Ibu. Karena itu kebutuhan untuk umat, manfaatnya itu luas, atau kemudian untuk membangun masjid dan apapun itu bentuknya, bagi seorang triliuner itu kemudian tidak akan terlalu berat untuk kemudian nyumbang 10 juta. Bahkan saya lebihkan, niki kalau titip damel lari-lari niki kalau titip enten nyotro kedik, pinten Ustaz 50 juta wow. Triliuner nggih, 50 juta nggih sik kesebute titik. Lah niki lho Bapak Ibu. Kalau kepada saya saja, nggih, masyarul muslimin, saya bisa melebihkan ketika Allah menitipkan sifat-sifat Allahnya pada diri setiap makhluk. Allah menitipkan ya ghani ya mughninya pada setiap makhluk. Allah menitipkan kepahaman aku biyen tau dadi wong gak duwe, saiki aku wis digawe kecukupan, aku saiki dadi wong sing loman, insyaallah seperti itu, maka itulah yang akan terjadi. Dan saya sudah membuktikan. Dalam proses saat ini ngapunten sedang membangun geria yatim di Ganting dan membangun geria lansia di Malang, sak mangke kula niki. Dan kemarin alhamdulillah dapat berkesempatan angsal sumbangan sekitar 480 meter keramik. Padahal kula dalune niku mikir iki meneh wis dibangun sing ten Wajak. Di Wajak itu untuk lansia. Dan sekaligus saya menginformasikan kalau ada lansia terlantar, monggo dititipaken datang kula. Mangke kula rumah datang Wajak Malang. Nek panti napa nek yatim piatu insyaallah diganting. Tapi kalau yang diganting prosesnya belum terlalu kuat, belum terlalu cepat. Jadi dananya niku ngapunten cerita kedik kalau wingi tumbas wesi mawon sak kilone sakniki 12.000. Beli 6,5 ton niku diutangi tiyang medunten kula. Wis pokoke Ustaz 2 bulan lagi ndak apa-apa dibayar ngoten nggih. Lah kula nggih rada mikir duit 75 juta engko yo opo rek niki. Tapi saya yakin Allah itu maha kaya. Selama tujuan saya lurus mencari ridhonya Allah dan manfaatnya kemudian luas untuk umat, jangan pernah miskin Bapak Ibu di hadapan Allah. Jangan pernah merasa khawatir dengan rezeki Allah. Selama niat panjenengan lurus dan luaskan manfaatnya. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan diri panjenengan sendiri, paribasane nyambut damel digawe kecukupan diri sendiri ya dapatnya itu saja. Tapi ketika jenengan meluaskan manfaatnya, tidak hanya untuk makan jenengan sendiri, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk disumbangkan, untuk anak-anak yatim dan piatu, untuk duafa dan seterusnya. Wallahi saya sudah membuktikan. Bahkan di bulan Januari 2020, saya pernah mengajak, ngapunten tidak riak, tapi ini tahadus bin nikmah, saya pernah ngajak 1000 anak yatim piatu rekreasi ke Jatim Park 3. Dan itu biayanya 700 juta. Hanya saya dapat kurang lebih waktunya cukup 1,5 bulan. Niku sudah beres niku. Sekali lagi, bukan perkara kemudian Allah tidak bisa menolong kita. Tapi masalahnya kita belum pantas ditolong oleh Allah. Bukan perkara Allah tidak mampu menolong kita, tapi masalahnya kita ini belum pantas untuk ditolong oleh Allah. Makanya ayo terus belajar memantaskan diri agar pertolongan Allah senantiasa dicurahkan atas kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Dan bagaimana caranya kemudian agar kita terus memantaskan diri agar bisa ditolong oleh Allah? Maka Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah, apa sih yang diminta oleh Allah atas diri kita? Apa sih yang diperintahkan oleh Allah atas diri kita? Maka Allah mengingatkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kita ini, panjenengan semuanya termasuk saya, diciptakan oleh Allah beserta dengan jin-jin dan termasuk yang ada di dalam kakanya jin itu,
mbok setan, mbok jin, duka napa paribasane ngoten nggih. Maka illa liya'budun, tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah. Dan singkat saja, ringkas mawon, ibadah salah satunya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah ibadah salat. Dan inilah materi kita di bab fikih di kesempatan malam ini. Ayo diangen-angen bahwa sholat kita ini selama hidup kita itu seperti apa. Maka di malam ini niatkan, bukan perkara panjenengan sudah lebih lama sholatnya dibanding siapapun itu, tapi masalahnya seberapa berkualitas sholat kita dan seberapa berdampak sholat kita hingga akhirnya mampu sholatan tanha anil fahsya iwal mungkar. Seberapa dampaknya sholat kita itu mampu mencegah kepada perbuatan keji dan mungkar. Kok wis sholat tapi ngapunten kok jelek perilakunya, kok jelek akhlaknya, kayaknya ada yang salah dengan sholat kita. Lho mboten Ustaz, syarat dan ketentuannya sudah saya penuhi, niatnya hafal, bacaannya hafal, tapi kenapa kok akhlaknya belum baik? Lah niku napa Ustaz? Yaitu artinya panjenengan ini sholat hanya sebatas sholat. Apa maksudnya? Ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan kadang ada perasaan wis sembayang ya wis, kurang apa maneh Gusti Allah. Bahkan kita itu menuntut, gak kurang-kurang kok oleh sembayang, kok gak ditolong-tolong ini, cari ustaz-ustaz yang gedabrus njebles ini, misalkan seperti itu. Ngapunten, ukurannya bukan setelahnya, bukan selesainya kita sholat, tapi seberapa dampaknya sholat itu atas perilaku kehidupan kita. Karena Allah mengingatkan tadi, kalau sholat kita sudah benar, sholatan tanha anil fahsya iwal mungkar, pasti mampu mencegah kepada perbuatan keji dan mungkar. Dan malam ini kita sempurnakan ilmu kita, mudah-mudahan Allah titipkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan materi di minggu yang lalu sudah tersampaikan bahwa hukumnya sholat itu fardhu ain bagi orang-orang yang kemudian sudah balik. Anak-anak yang sudah balik kelas 4, 5, 6 sudah wajib. Perkara dosanya sudah ditanggung sendiri. Kalau sebelumnya orang tua yang menanggung, tapi kalau sudah kelas 4, 5, 6 kalian sudah mulai bertanggung jawab dengan dosa yang ditanggung sendiri ketika meninggalkan sholat. Dan sehari semalam ada berapa kali anak-anak sholatnya? 5 kali. 5 kali apa 2 kali? Nggih 5 kali Ustaz, ten kitabnya, ten bukunya, tapi prakteknya gini ku. Prakteknya diskon Ustaz, nggih. Nah, ayo belajar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Bersyukur di perumahan ini, di lingkungan ini ada masjid. Kula niku remen pokoke manggen ten pundi mawon niku remen jajar, nek gak masjid seneng jajar kuburan kula niku rumiyin. Sejak pindah dari Surabaya ke Sidoarjo, tepatnya di Desa Punggul, Gedangan, itu tinggalnya itu pas berhadapan dengan tempatnya napa maesan iki lho, penduso nggih, yang untuk gotong orang jenazah nih loh. Bahkan saya itu agak terkenal iseng, usil kalau zaman kecil dulu. Kalau malam Jumat ngoten senengane penduso niku kula dalaken kula dalah tengah dalan. Dados tiang-tiang badhe melampang ngoten rada wedi ya. Padahal sing ngedalaken kula jare wong ngono jero kuburan saiki ono penampakan. Padahal kula kare lari-lari, tapi tidak untuk ditiru ya, tapi untuk diceritakan saja. Jadi perkara kemudian tinggal ada dekat dengan masjid, ini rasa syukur nikmat yang begitu luar biasa. Meskipun sebagian riwayat justru lebih baik kalau rumah itu agak jauh dengan masjid. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak ketika menuju masjid. Tapi jenengan tidak perlu terlalu kekeh menggunakan dalil itu. Kok mari ngeten omahe ngarep masjid ora mau muter-muter ngoten. Saya tambah kata pahala kula Ustaz. Insyaallah urusan pahala urusannya Allah. Jangan pernah kita menghitung apa maneh direkap. Subuh aku mang jamaah 17 derajat. Ana wong sembahyang ijen subuh oleh 1 derajat. Berarti nek ana wong sembahyang ijen subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pahalane 5. Aku subuh 17, berarti nek kok gak sembahyang maneh sik sosok sekan. Lah niki ngapunten. Nggih, berarti sik sosok sik 12 sekan, nggih. Pahalanya sik 12 lah nek hitung-hitungan ngoten dikiwa malaikat Israel berangkat malahan kula kalian jenengan nggih. Jadi sekali lagi jangan pernah menghitung-hitung terkait dengan urusan itu. Yang penting ikhlas saja, datang ke masjid diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk mendekat rumah Allah, diniatkan untuk kemudian menghamba kepada Allah, dan dengan harapan mudah-mudahan Allah ridha dengan apapun yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kembali kepada sholat sehari 5 kali semalam ini yang fardu, yang wajib.
Sedangkan yang sunnah, ayo diurutkan mulai dari paginya mawon, nanti sampai malamnya. Mulai dari pagi ada sholat sunnah nopo Bapak Ibu? Duha. Terus setelah sholat sunnah duha, ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, zuhur. Ada rawatib, ba'diyah, zuhur. Ini sekaligus pendidikan juga buat anak-anak nggih, disimak nggih. Kemudian ada rawatib, asarnya qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Ba'diyahnya tidak ada nggih. Jadi kalau habis asar tidak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Tapi kalau ada orang sholat sunnah pun langsung diceblek nggih. Kalau nanti mersani enten tiyang sholat sunnah setelah sholat asar terus diceblek. Pak, jenengan kok sholat malih? Wonge nggih noleh pisan. Kula niki sholat sunnah tobat. Ya, gak sida tobat kula malihan gara-gara sampean ceblek niku. Jangan langsung nggih, ngapunten sekali lagi, kedudukan tertinggi ketika kita memahami fikih apa Bapak Ibu yang saya muliakan, masih ingat nggih? Kedudukan tertinggi, level tertinggi, makom tertinggi ketika kita memahami fikih itu kedudukannya adalah di level kebijaksanaan, di level kefleksibelan, di level tidak menganggap bahwa ini yang terbaik dan orang lain salah. Ngapunten, jangan. Karena kalau jenengan terlalu masuk ke sana, jenengan akan sangat mudah untuk kemudian mengatakan saya yang benar, jenengan yang salah. Dan ini dampaknya luar biasa. Tidak akan pernah surga itu ditempati oleh orang-orang yang sombong. Tidak akan pernah. Karena pada intinya adalah la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, janganlah sombong. Ketika kita marah atau sombong, maka kemudian tempatnya surga itu tidak akan mau menerima kedudukan kita. Ayo belajar. Jenengan nek wis ibadah nggih ibadah mawon, tidak usah mengukur orang lain. Tidak usah membandingkan orang lain. Bandingkan diri kita dulu dengan yang sekarang. Bandingkan dengan diri kita sendiri, insya Allah lebih selamat dibanding dengan iku gak kusuk blas sembayang model apa wong ngelirik mawon. Mungkin mari ngaten wayahe tahasahud nggih ngoten. Iku kok ngacunge dhisikan sih. Aku ngacunge rodok kari wong sembayang kok ndelok drijine wong ae. Wayahe kunut nggih ngoten. Sing situk ngangkat tangan iku gak kunut iki, tangane gak diangkat ya apa wong iki. Ngapunten, jangan sampai seperti itu. Saya titip betul selama saya diberikan kesempatan berdakwah di sini, saya terus akan mengajak panjenengan, ayo jadi pribadi yang kemudian bijaksana menyikapi perbedaan. Dan perbedaan itu pada dasarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelas-jelas salah, ngapunten, kalau jelas-jelas salah di mata Allah, apa sulitnya Allah menghukum kita? Ayo diangen-angen. Ngapunten, misal tangga 20 rakaat raweh kene 8. Sing bener sing pundi? Selama padha-padha iso mlakune padha benere ketokane. Andaikan salah dan Allah mau menghukum kita, bagi Allah seberapa sulitnya? Sing 20 salah. Sing bener iku 8, hadise Aisyah. Sing 8 salah, sing bener 20, hadise Umar. Seberapa sulit Allah mau menghukum kita dan mengingatkan kita pada kebenaran dan yang paling terbaik. Allah tidak sulit Bapak Ibu. Tetapi kemudian kenapa masih terjadi sampai dengan detik ini? Allah itu Rahman Rahimnya lebih luas daripada murkanya. Sing sembayang model ngono ya keterima. Sing sembayang model ngene ya keterima. Sing 20 rakaat ya nek ikhlas temenan golek ridane Allah ya keterima. Sing 8 ya keterima. Sing gak keterima, sing 8 ngelirik 20. Sing 20 ngrasani sing 8. Apa sembayang 8 gak kuat suwe. Padahal sing 8 luwe suwe. Yang 8 kan lebih lama biasanya gitu. Sing 20 itu rada cepat. Ayo belajar tidak pernah membandingkan perkara itu. Karena perkara itu adalah perkara yang kemudian kalau kemudian kita sudutkan, kita teruskan, kadang ujung-ujungnya adalah perselisihan. Ayo sholat jamaah di sini dengan berbagai macam keyakinan panjenengan, kefahaman panjenengan, nggar didik sedikit demi sedikit ditambahkan. Okay? Jadi kembali lagi kepada sholat sunnah. Tadi asar adalah rawatib qobliyah. Kemudian masuk maghrib, sholat sunnah napa? Okay, ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Lho sing qobliyah enten Ustaz, enten, mangke kula jelasaken. Kemudian isya, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian malam menjelang tidur ada salat sunah napa? Witir. Alhamdulillah nggih, jenengan saged jawab kira-kira menjalankan. Nggih, salat sunah witir. Nabi itu tidak pernah melewatkan ketika beliau mau tidur itu salat witir terlebih dahulu. Jadi setiap beliau mau tidur salat witir terlebih dahulu. Ustaz, witir itu kan penutup. Nggih, kadang saya merenung. Ada yang mengatakan witir itu penutup dilihat dari apanya nggih. Kedudukannya mungkin iya, tapi kalau bahasanya witir, al-witir itu artinya ganjil.
Jadi kalau ada pertanyaan Ramadan biasanya, saya kan sudah witir habis tarawih, apakah nanti witir lagi? Monggo. Bahkan ada yang tetap kaku-kaku, witir itu penutup. Saya habis tarawih, saya harus segera keluar dari masjid ini. Witir itu nanti. Monggo. Yang jangan sing gak witir ngerasani sing witir ngerasani sing gak witir. Niki masalah nih. Gak ngono rek mari tarawih kok kudu ucul nanti. Witir sing gak witir ngerasani. Witir iku engko. Ngapunten nggih, jangan sampai ini terjadi. Jadi witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Ayo kita biasakan. Saya sendiri belum istiqomah, tapi terus berusaha. Menjelang tidur amaliyah saya biasanya 1 sholat sunnah witir. Kemudian yang kedua amaliyah saya adalah membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juz 29. Nek wong Jawa ngarani surat napa niku? Tabaraka. Nggih, tabarok. Itu fadilah keutamaannya banyak, nggih. Tidak saya terangkan. Jadi itu. Kemudian ketika tengah malam ada salat sunnah napa mawon yang bisa kita kerjakan? Tahajud, terus napa? Taubat boleh, terus witir, ada yang tasbih, ada yang hajat. Meskipun sebagian riwayat ada yang menyaksikan hajat sama tasbih itu Nabi tidak pernah melakukan. Pada dasarnya monggo jenengan pada posisi yang mana. Kemudian sebelum subuh ada salat sunnah rawatib qobliyah subuh. Ini yang kemungkinan mungkin ada pertanyaan. Jenengan pernah mendengar salat fajar nggih? Salat fajar, mboten kok kula fajar sithik mboten nggih. Ada salat fajar, ada salat sunnah qobliyah subuh. Jenengan menganggapnya sama atau berbeda? Sama, nggih. Ada yang berpendapat sama, monggo. Ada yang berpendapat berbeda, maka saya titipkan perbedaannya di mana. Kalau salat sunnah fajar itu mengerjakannya ketika mau berangkat ke masjid. Bahkan sebagian riwayat diterangkan sebelum subuh. Ya memang sebelum subuh, qobliyah juga sebelum subuh, sebelum adzan subuh. Jadi ataupun setelah pas adzan pun juga tidak apa-apa. Jenengan mau berangkat ke masjid, salat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian sampai ke masjid dengar adzan, setelah adzan jenengan salat sunnah qobliyah subuh. Meskipun ada juga yang berpendapat sama antara salat sunnah fajar dan salat sunnah qobliyah subuh. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau fajar itu dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah 2 rakaat, menuju ke masjid, ada adzan, setelah adzan jenengan salat sunnah qobliyah subuh. Yang mana keutamaannya ini juga saya juga titip. Saya ngapunten belum bisa istiqomah salat berjamaah subuh di sini. Itu seringkali saya lihat ada anak-anak, saya salut sekali di masjid ini jamaahnya kalau subuh itu ada satu anak yang rumahnya nih gitu, subuhnya istiqomah. Padahal sing SMP, SMA gurung karuan subuh istiqomah. Rata-rata subuh itu istirahat anak-anak ini. Maka titip le ya, titip biar dapat kesempurnanya sekalian belajar salat sunnah qobliyah subuh. Ya, termasuk anak-anak siapapun yang hadir titip belajar salat sunnah qobliyah subuh. Dilihat timernya, kalau masih panjang waktunya salat sunnah qobliyah subuh dulu. Ini keutamaannya lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi dibanding dunia seisinya. Cara ten dunya niku enten Ferrari, enten Jaguar, enten BMW, enten Lamborghini, mobil-mobil kabeh niku nggih. Itu tidak akan sebanding dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ono oma magrong-magrong dimanapun perumahan, punya berapa hektar tanah, tidak akan sebanding dengan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Ini keutamanya luar biasa. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ngajak anaknya, ayo diingatkan, ayo nduk sholat sunnah dulu 2 rakaat qobliyah subuh. Ini sangat penting. Eman kalau sudah datang ke sini, padahal saya lihat waktunya kurang 6 menit langsung duduk, misalkan begitu, niki eman. Sekalian dititipkan sholat sunnah qobliyah subuh. Niatnya bagi yang melafatkan usolli sunnatan qobliyatas subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafatkan di dalam hati, lafadznya kurang lebih seperti itu. Jadi monggo terlafatkan, terlisankan, ataukah di dalam hati tetap harus ada lafadznya, harus ada kalimatnya. Jadi silakan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Adakah salat sunnah yang belum tersebut dalam apa yang kemudian kita jawab tadi, kita sampaikan tadi, salat sunnah normal yang mungkin panjenengan pernah lakukan atau pernah mendengar? Salat sunnah apa lagi? Salat sunnah subutul iman. Salat sunnah apa lagi? Wudu. Salat sunnah apa lagi? Yang bisa dikerjakan sewaktu-waktu. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah apa lagi? Yang bisa dilakukan? Syuruk, leres. Nah,
Suruk niki pangapunten pirsa nggih dan pernah melakukan insyaallah nggih. Kok meragukannya ten dalam mantuk-mantuke. Salat suruk itu salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah salat subuh. Panjenengan persani. Subuh katakanlah subuh itu jam 4. Maka jenengan tambahkan 1 jam setengah. Setengah 6. Terus kemudian jenengan tambahkan 10-15 menit. Maka itu salat sunnah suruk. Dan apa keutamanya salat sunnah suruk? Kata Nabi, orang yang salat sunnah suruk itu kemudian pahalanya seperti orang yang ibadah umroh atau haji. Bahkan di akhir hadis diterangkan oleh Nabi tamatan. Nabi mengatakan sempurna. Kalau ada orang yang pernah pergi ke tanah suci, nggak ada jaminan mabrur. Leres nggih? Bagi yang sudah berangkat ke sana, mabrur itu kan ukurannya sesudah pulang. Kalau sesudah pulang tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, mboten mabrur malih, mabur niku ya. Kalau mabrur bertambah dari kata albir, bertambah kebaikannya, tambah sabare, tambah lomane, tambah santune, tambah dermawannya kalau pulang dari tanah suci. Lah itu tidak ada jaminan mabrur. Tapi kalau panjenengan sholat sunnah suruk 2 rakaat di akhir hadis Nabi mengatakan tamatan. Nabi sendiri yang mengatakan sempurna ibadah umroh dan hajinya. Nah niki menyikapi saat niki haji Indonesia kemudian dibatalkan lagi. Kalau niki nggih ngerantos kuota, kalau kinten nggih antara tahun kemarin atau tahun ini ternyata mundur lagi wis opo jare Gusti Allah ya. Lah kapan salat suruk ini bisa dilakukan? Ini ngapunten kalau di sini mungkin belum terbiasa di masjid ini nggih. Kalau panjenengan datang ke beberapa masjid-masjid yang lain mungkin ada. Jadi ba'da subuh, salat subuh jamaah, ikut zikir. Kemudian jenengan duduk di tempat itu atau di masjid itu, tidak keluar dari masjid itu kecuali datang ke tempat wudhu atau berhajat kecil berhajat besar, itu nggak ada masalah. Lalu kemudian melanjutkan sampai 5:30 berzikir baca Al-Quran, dilihat 5:30 lebih 5 lebih 10, jenengan kemudian berdiri sholat sunnah 2 rakaat. Ini luar biasa ini penting nih. Jenengan yang pernah datang ke Yogyakarta ada masjid namanya Jogokarian. Itu masjid Masya Allah, termasuk masjid di daerah Sragen, Masjid Al-Falah itu, luar biasa. Ba'da subuh itu Masya Allah, luar biasanya adalah seperti di rumah. Orang-orang niku ngobrol, sharing, baca buku, baca Al-Quran, ibu-ibu niku pijet-pijetan, enten sing petan barang. Nggih, mboten napa-napa. Sampai 5:30 kemudian semuanya rata-rata berdiri sholat sunnah isyraq atau suruk 2 rakaat. Ini luar biasa. Nah di sini mungkin masih belum. Kadang ngapunten saya zikir sampai jam 5 ya karena ini mau dikunci ngoten iki kadang dijawil. Ustaz mau dikunci nggih. Akhirnya saya keluar nggih. Jadi monggo ini bisa disikapi oleh ketakmiran baiknya seperti apa? Kalau bisa kita belajar. Setelah Ramadan ini amaliyah yang bisa kita lakukan ya mungkin hari Ahad pagi panjenengan tidak sedang sibuk bekerja, berlama-lama di masjid pada subuh, gini wow terserah. Sing hobi maca Quran, yang hobi zikir, hobi sholawatan, hobi menghafalkan Quran silakan, hobi pijet-pijetan monggo, petan monggo. Selama apa yang kita ucapkan, apa yang kita bahas itu kebaikan, itu tetap dalam kondisi kita berlama-lama di masjid. Sampai 5:30 dilihat jam 5 5:30 lebih 5 lebih 10, kemudian bisa sholat isyraq 2 rakaat. Sholat sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala boleh. Yang dalam hati juga silakan lafadznya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada sholat sunnah isyraq, subutul iman, sholat sunnah taubat, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah mutlak. Ada lagi? Sampun kayaknya nggih, terlupakan. Padahal Ramadan baru terlewatkan beberapa hari. Tarawih ini sunnah wajib. Sunnah. Lupa nggih, terjawab. Mboten Ustaz, bukan lupa tapi memberikan kesempatan jenengan menjawab. Saking tawaduknya mboten nggih. Tarawih niku termasuk nggih, termasuk salat sunnah. Ada lagi kira-kira salat sunnah? Tahiyatul masjid, alhamdulillah. Apa itu salat sunnah tahiyatul masjid? Salat sunnah ketika kita masuk ke masjid. Pertanyaan saya, kalau itu musola? Oh tidak ada. Ngapunten, masjid bahasanya Rasul dan masjid bahasanya kita ini sudah mengalami perbedaan luar biasa. Masjid itu artinya kedudukan, tempat rumahnya Allah.
Dan itu juga sama sebenarnya konteksnya dengan musola. Perbedaannya adalah kalau di antara kita menganggap oh nek masjid itu 3 Jumatan, nek musola enggak, oh nek masjid itu gede musola enggak, padahal konteks itu tidak ada di zamannya Nabi. Jadi meskipun jenengan di musola tetap ada sholat sunat tahiyatul masjid. Mboten usah diganti usoli sunat tahiyatul musola. Lah nek langgar, usoli sunat tahiyatul langgar. Bingung mari ngoten malaikat. Sik ta lah bahasa Arabe langgar yo. Padahal nggih tetap masjid, tidak apa-apa. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Apa tujuannya? Untuk memuliakan, menghormati, mendoakan takmir dan jamaah yang ibadah di tempat itu. Makanya jadi takmir itu enaknya luar biasa. Tapi kadang sambatnya juga luar biasa. Enaknya apa? Siapapun yang salat sunat tahiyatul masjid, pahalanya kemudian mengalir ke panjenengan para takmir ini. Yang disebut ketua, sekretaris, bendara, sampai anak-anak yang membantu memakmurkan, memuliakan masjid ini, jenengan kesebutnya takmir. Jadi tidak hanya yang tertulis di atas kertas pengurus niku mawon. Siapapun yang ikut memakmurkan, meramaikan, jenengan bagian orang yang berhak mendapatkan doa dari orang-orang yang sholat sunat tahiyatul masjid. Bahkan Nabi sampai mengajarkan ketika berdoa, tambahkan walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya iminhum wal amwat. Nah ini enaknya jadi orang Islam. Pokoknya angka ikut ngoten nggih, alhamdulillah sik rotok ketolong detik ya. Pun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Niki isanya kurang berapa menit nih? Saya enggak bawa HP tadi. Kurang berapa nih? Kurang 5 menit nggih. Baik, insya Allah dicukupkan. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah yang tadi terjawab. Mungkin saya berikan kesempatan yang ingin bertanya. Monggo, tafadhol maskur. Nggih, monggo. Nggih. Betul. Nggih. Nggih. Mendahulukan suami ini maksudnya nggih. Katakanlah kewajiban nggih. 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 Oh ngaten alhamdulillah nggih. Nggih, cara bahasa ngeten. Jarene bapake ngeten, awakmu kuwi ibadah tok tapi wong lanang gak mbok reken padha ae ngoten ya. Gak eling kalimat Kanjeng Nabi, ridhonya suami itu ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya suami kepadamu. Nggih, pada dasarnya ngeten. Segala sesuatu ibadah itu ayo belajar dilakukan dengan penuh keikhlasan, kenyamanan dan kebaikan. Baik untuk diri kita, orang tua, keluarga, pasangan dan anak-anak. Jangan sampai karena ibadah kita mendolimi apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi hak orang lain atas diri kita. Katakanlah panjenengan sebagai seorang istri, oh saya harus memuliakan suami, mempersiapkan suami mau berangkat bekerja dan seterusnya. Nggih, ayo belajar cari waktu yang kemudian panjenengan dan suami ini berlama-lama di masjid. Katakanlah tadi hari akad katakanlah, atau hari apa yang kosong, ayo ya suwe-suwe nang masjid, ayo mas nang masjid rada suwe titik. Insya Allah kalau seperti itu dikomunikasikan dengan baik dan bapak kemudian juga kerso, ridho, subhanallah luar biasa. Iya mosok bendina iku mari subuh mulai turu, mari subuh selok kesusu nyambut gawe, arang-arang dina Minggu ayo tengok-tengok nang masjid. Makanya di sebagian masjid ada kajian akad pagi itu salah satunya untuk mengupayakan orang-orang biar bisa sholat suruh. Kan banyak ya, bahkan ada kajian itu saya di masjid larangan itu rutin Sabtu ba'da subuh dan akad subuh serta akad sore ya tidak selalu jadwal saya gantian ngoten, tapi ada jadwal saya itu sampai seperti itu. Akad sore, akad subuh itu ada, Sabtu subuh itu ada ya, meskipun tidak banyak dan tidak perlu dipaksakan. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang harus didahulukan, tetap pangapunten, kewajiban memuliakan suami itu wajib hukumnya. Merawat, memuliakan, ngeladen ini wajib. Tapi ayo bapak-bapak sebagai seorang suami kita juga belajar nuruti kewajiban kita kepada Allah. Kita imam, punya kewajiban bimbing istri dan anak-anak. Jangan terus kita minta dituruti, Allahnya lupa kita turuti keinginannya.
Jadi tetap istri nuruti keinginan suami, suami membimbing mengarahkan, ayo mah nang masjid rodok suwe kok mari sholat subuh misalkan seperti itu. Cari tempat yang kemudian panjenengan nyaman dan seterusnya, maka itu. Dan itu tidak setiap hari Bu, tetap yang wajib dahulukan dibanding yang sunnah. Tapi yang sunnah juga jangan ditinggalkan karena Nabi melakukan, dan karena Nabi melakukan kita yang mengakui sebagai umatnya, ayo juga ikut mengerjakan. Arang-arang lah, katakanlah seminggu sekali, 1 bulan sekali, kejarlah itu. Kejarlah itu. Ada lagi? Nggih, monggo Ibu lagi. Nggih. Nggih, kalau jenengan sholat duha lagi jos. Kalau mboten sudah cukup. Jadi intinya biasanya kalau saya kalau berkesempatan di masjid kajian akad pagi saya yang mengisi, saya biasanya setelah kajian itu kemudian saya nunggu sebentar, 5:30 lebih 5 lebih 10 saya sholat sunnah syuruk 2 rakaat, biasanya langsung saya sambung. Saya sambung dengan sholat sunnah duha. Berapa rakaat? Monggo mulai dari 2, 4, 6, 8, 10 sampai 12. Yang penting istiqomah. Niki sing abot tanya nih, nggih. Dan kalau Habib Novel Al-Idrus Solo justru mengatakan duha itu carilah waktu dikala kita sedang sibuk-sibuknya. Dikala sibuk-sibuknya nuruti keinginannya Allah luar biasa. Tapi saya tidak terlalu menyarankan, khawatirnya jenengan belum siap, belum ikhlas menjalankan. Ada waktu lenggang, kosong, sholat sunnah duha. Ya diupayakan tetap. Tapi kalau betul-betul tidak memungkinkan, ya jangan pernah mengatakan yang sunnah itu wajib. Sunnah tetap sunnah. Okay. Yang wajib ayo kita upayakan, pastikan kita kerjakan. Yang sunnah ayo terus kita tambahkan. Karena sunnah itu penyempurna yang wajib. Ada lagi? Sampuna? Nggih, monggo Pak. Tadi disampaikan bahwa sholat duha itu paling afdal pada waktu ketika kita sibuk. Betul. Ini Habib Novel ya, Habib. Tantangannya itu banyak. Kalau ini saya konversikan dengan waktu, itu antara jam berapa? 10.11 kah? Atau 9.10 kah? Kalau misalnya memudahkan kita. Nggih. Kalau bahasanya di Al-Quran itu kan sepenggal itu sudah masuk waktu duha. Jadi setelah matahari terbit kemudian tambahkan 10-15 menit sepenggal itu artinya ya di waktu itulah kemudian duha pertama kali bisa dilakukan. Kalau secara konversi jam itu antara pokoknya setelah syuruk tadi sampai kemudian waktu, kalau jam sekarang kalau saya lihat dengan teriknya matahari itu kemudian pukul 10:30 itu maksimal. 10:30 itu maksimal. Karena zuhurnya kan sekarang agak maju, 11:30 itu kan sudah zuhur. Kalau zuhurnya jam 12, jam 11. Jadi kalau konversi waktu itu. Kalau saya biasanya antara jam 8 sampai jam 10. Ini waktu yang biasanya saya kejar. Sehingga pas kalau di sekolah itu waktu istirahat, anak-anak gampang nyari saya. Saya selama 6 tahun di SMP 2 Buduran itu jarang waktu istirahat menemui saya di kantin, itu jarang. Bahkan di kantin itu bisa dihitung. Rata-rata ya di masjid, setelah sholat sunat duha, diskusi dengan anak-anak biasanya sharing dan seterusnya. Jadi jam itu Bang mulai ba'da subuh waktu syuruk sampai 10:30. Saya pribadi mengejar waktu pukul 8 sampai pukul 10. Dan tidak kaku-kaku niru Habib Novel tadi. Ini fatwa saja dari seorang ulama, Habib Novel Al-Idrus itu yang punya pondok pesantren Ar-Raudhah itu. Itu beliau mengatakan justru ketika sibuk-sibuknya engkau kemudian memilih kemudian sholat itu luar biasa. Tapi makom kita belum sampai di situ. Repot-repot itu tambah sholat, itu tambah kesusu enggak. Wis cari waktu yang luang. Nggih. Itu tambah gopo kabeh ya. Ya. Nggih. Ada lagi? Sampun nggih? Anak-anak nggak ada pertanyaan? Gak apa-apa takok oleh. Nggih, enggak usah. Oh, dari saya untuk anak-anak ngoten. Nggih, baik. Dari Ustadz untuk anak-anak yang bisa jawab dapat hadiah. Mbok hadiah iki opo iki? Oh, mboten enten. Saya siapkan, saya beri sendiri hadiahnya, nggih. Pertanyaan Ustadz Fajar gini. Ketika kemudian sholat sunnah tadi disebutkan, kemudian ada beberapa sholat sunnah yang bisa dikerjakan. Ustadz Fajar tanya, ada sholat sunnah istikhoro, ya, khusus anak-anak SD SMP, SMA, mohon maaf tidak, saya berikan kesempatan dulu. Apa sholat sunnah istikhoro itu? Sholat untuk meminta apa? Minta rezeki bukan? Ayo. Sholat sunnah untuk memilih, misalkan kalian dihadapkan pada dua pilihan.
Misalkan masuk ke SMP mana, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, istikharah itu sholat sunnah untuk memilih di antara beberapa pilihan. Termasuk nanti kalau sudah besar mau milih jodoh misalkan, nah itu bisa sholat sunnah istikharah. Wis guyu arek-arek nggih. Baik, pertanyaan terakhir, semoga bisa terjawab. Apa hukumnya atau apa keutamaannya, bukan hukumnya nggih, apa keutamaannya sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh? Lebih baik ibunya yang jawab. Bu niki damel anu lari-lari Bu. Nggih, gak apa-apa iku saking sayangnya ibunya kepada anak-anak gitu. Sementara berhenti, tahan dulu nggih. Pertanyaan terakhir. Ada sholat sunnah yang kemudian ketika kemudian dikerjakan justru malah tidak boleh di 2 waktu. Tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ba'diyah di 2 waktu sholat fardu. Sholat fardu apa dan sholat fardu apa? Nggih. Asar sama subuh. Alhamdulillah pun nggih. Hadiahnya apa iki nang tas iki? Kitab iki isine. Baik, insyaallah nanti akan diberikan hadiah nggih. Saya kira itu, kita berdoa mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan di malam ini. Allah jaga keluarga kita, lingkungan kita, orang tua kita, anak keturunan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang saleh salihah, lingkungan yang membawa manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hadzal majlis, barik lana jami'an. Allahumma sallimna fi hadzal majlis, sallimna jami'an. Allahumma sihatina fi hadzal majlis, sihatina jami'an. Allahumma arhamna fi hadzal majlis, irhamna jami'an. Allahumma ighfir lana fi hadzal majlis, ighfir lana jami'an. Ighfir lana, irhamna, sallimna, sihatina, barik lana wa liwalidayna warhamhuma kama ربيانا صغارا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وللجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا استقامة عبادة اللهم ارزقنا استقامة طلب العلم اللهم ارزقنا استقامة صدقة جارية اللهم ارزقنا istiqamah qiraatil Quran wa tahfizul Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Istighfar 9 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepanggih malih akad ajeng, mudah-mudahan sehat, sabar dan istiqomah dalam mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.